Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah berjumpa lagi para pecinta ilmu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sama-sama harus Allah SWT. Semoga Allah SWT curi senantiasa kita rahmatnya dan taufiknya. Amin. Baik, kita lanjutkan kepada fi'il mudhari. Ini tasrif lughawi fi'il mudhari. Sebelumnya kita sudah mempelajari tasrif fi'il madi, sekarang tasrif fi'il mudhari. Ya, sebagaimana tasrif fi'il madi, tasrif fi'il mudhari lughawi ini juga terdiri dari 14 sesuai dengan domir yang ada. Adapun bentuk-bentuknya adalah sebagaimana berikut. Misalnya kita menggunakan pola fa'ala yaf'il. Maka dari kata yaf'ilu ini adalah bentuk huwa. Jadi bentuk huwa ini yang biasa muncul di kamus ya. Kamus awal mula muncul itu adalah bentuk huwa. Dari fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Seperti itu. Adapun bentuk-bentuk pola-pola yang lain ini adalah kita harus memahami dari ilmu tasrif ya. Itu kalau kamus buku ya. Kalau kamus buku kita hanya bisa mendapatkan kata, tidak bisa kita mendapatkan kata yaf'ila nih. Jadi yang ada hanya bentuk huwa saja. Fa'ala dan yaf'ilu. Jadi untuk bentuk-bentuk yang huma dan seterusnya ini kita harus pelajari lewat ilmu shorof ini. Nah, kecuali mungkin ketika menggunakan HP seperti saat sekarang ini, ya wallahu alam, apakah di Google misalnya kita ketik yaf'ila ini langsung ada makna katanya, ya wallahu alam. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk bentuk huwa yaf'ilu, bagaimana yang kita pelajari pada tasrif islah. Kemudian bentuk humanya adalah yaf'ila nih. Ada tambahan alif dan juga nun sudah lam fi'il. Kalau lam yaf'ilu bentuk huwa tadi lamnya dhammah, di sini lamnya fathah. Kalau sesudahnya ada alif, jadi fathah yaf'ila. Kemudian bentuk hum yaf'iluna. Lamnya dhammah, kemudian diikuti waw sukun dan nun fathah yaf'ilun. Bentuk ya adalah taf'ilu. Nah, jadi perlu diingat, kalau fi'il madi kita hanya melihat ujung-ujung saja ya. Akhir dari kata-kata itu yang berubah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ana, fa'ata, fa'atum, fa'atum, fa'ati, fa'atum, fa'atun, fa'atu, fa'ana. Ujung-ujungnya saja, akhir-akhirnya saja yang berubah. Nah, sedangkan untuk fi'il mudhari kita harus perhatikan depannya dan juga belakangnya. Ada bukan hanya belakang saja, tapi juga depannya juga harus kita perhatikan. Karena di depannya itu ada huruf-huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah. Huruf yang menunjukkan itu fi'il mudhari'. Seperti huruf ya, ada huruf ta, ada huruf alif atau hamzah, dan ada huruf nun. Itulah ciri-ciri fi'il mudhari'. Ana itu tingkat bentuk seperti ana itu a-nya alif, hamzah, na-nya nun, ya-nya ya sukunnya ya, dan tu-nya adalah huruf ta. Nah, jadi
huruf fi'il mudhari itu bisa diawali huruf alif atau hamzah, bisa diawali huruf nun, bisa diawali huruf ya, bisa juga diawali huruf ta. Nah, kita lanjutkan bentuk hiya tadi, taf'ilu. Nah, jadi bentuk hiya ini mirip dengan huwa. Cuma saja kalau huwa itu depannya huruf ya, kalau hiya, nah ya-nya kita rubah menjadi huruf ta. Nah, taf'il. Kemudian huma taf'ilani. Nah, kalau huma laki-laki tadi depannya huruf ya, yaf'ilani. Nah, kalau huma perempuan, maka dia depannya huruf ta. Kemudian hunna yaf'ilna. Kembali huruf ya depannya, tapi di ujungnya ada huruf lamnya sukun, dan sudah lam sukun ada nun fathah. Yaf'ilna. Kemudian anta taf'ilu. Nah, anta ini mirip atau bisa dikatakan sama persis dengan hiya. Jadi dia persis sama. Jadi kalau ada kata yang seperti ini, bentuk huwa, bentuk hiya atau anta, maka tinggal kita pahami kalimat sebelumnya. Maksudnya hiya atau anta. Nah, domirnya arahnya kemana nih? Kata gantinya pelakunya. Hiya atau anta. Nah, kita pahami konteks kalimat. Kemudian antuma taf'ilani. Sama seperti yang setiap dua orang ini ada alif dan nun di belakangnya. Nah, lani, ujungnya lani. 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 Dua orang. Kemudian berikutnya antum taf'iluna. Jadi dari anta tadi diawali oleh huruf ta. Anta taf'ilu, antuma taf'ilani, antum taf'iluna. Termasuk anti taf'ilina. Nah, anti ini ada huruf ta, tapi ujungnya ini lamnya kasroh, lam pilnya, kemudian ya ditambah lagi dengan ya sukun. Nah, kemudian ditambah nun fathah di belakangnya. Jadi taf'ilina. Kemudian antuma taf'ilani. Jadi antuma ini sama dengan antuma laki-laki tadi. Nah, antuma perempuan sama dengan antuma laki-laki. Sama-sama taf'ilani. Tinggal kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kira-kira laki-laki kah atau perempuan kah yang dimaksud. Beda dengan huma tadi ya. Kalau huma tadi berbeda. Kalau huma laki-laki yaf'ilani, huma perempuan taf'ilani. Nah, huruf mudhora'ahnya berbeda. Huruf depannya. Sedangkan antuma laki-laki dan antuma perempuan itu bentuknya sama. Sama persis. Tinggal kita lihat konteks kalimatnya, arahnya kemana, pelakunya siapa. Laki-laki atau perempuan. Kemudian antunna taf'ilna. Jadi antunna dan hunna ini mirip ya. Hunna, kalau hunna tadi yaf'ilna, depannya ya. Kalau antunna ini taf'ilna. Nah, mirip ya. Cuma beda. Kalau hunna tadi ya depannya. Kalau antunna ini tak depannya. Sama-sama jamak perempuan. Begitu juga yang sama-sama jamak laki-laki seperti hum dan antum. Nah, ini juga sama-sama diakhiri oleh huruf waw dan nunnya. Nah, hum yaf'iluna, antum taf'iluna. Nah, hum tadi huruf ya depannya, antum huruf ta depannya. Nah, ini menarik nih. Nah, jadi yang di atas nih rata-rata huruf ya